Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-183. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-183 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham dan kita akan update foreign flow untuk Antam, BBRI, dan PTBA. Namun sebelum kita memulai, kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup di level 6290 minus 1,35%. Penurunan hari ini telah menembus atau telah breakdown dari support berwarna hijau yang sudah kita informasikan kemarin, yaitu berada di level 6300, dan saat ini indeks berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan dan akan melunasi gapnya, itu berada di level 6247 sampai dengan 6262. Jadi saya lebih mengharapkan indeks itu turun dulu, dia menembus 6247, kemudian mungkin mentok di 6231, setelah itu dia melakukan technical rebound dan dia berhasil naik kembali di atas 6300 sehingga indeks kita akan masih sangat aman, masih berada di jalur positif untuk bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 6442. Penurunan hari ini dikarenakan efek auto reject bawah saham TINS Antam, di mana dua emiten ini juga masih mungkin menjadi salah satu market cap yang cukup besar yang bisa mempengaruhi bobot indeks harga saham gabungan, sehingga sangat kerasa sekali indeks hari ini minus sampai dengan 1,35%. Tetapi memang dari 10 sektoral hanya 2 sektor yang positif, yaitu agri dan properti. Yang lainnya mengalami penurunan yang sangat dalam. Yang paling tinggi adalah memang di sektoral mining. Jadi semoga besok dia menyelesaikan utangnya, menutup gap, dan setelah itu dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Kemudian kita langsung update untuk foreign flow. Yang pertama kita punya BBRI, di mana hari ini BBRI kembali mencatatkan net buy 22,7 miliar. Artinya untuk foreign flow BBRI masih sangat aman, reason to buy kita masih terjaga. Tetap kawal terus sampai memang mungkin akan terjadi net sell yang besar-besaran, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit atau lepas dari saham BBRI. Selama masih net buy, tidak ada alasan membuat kita untuk melakukan penjualan. Kemudian kita update juga untuk PTBA, di mana hari ini kembali mencatatkan net buy 3,5 miliar, dan ini masih membuat kita merasa lebih yakin untuk tetap hold saham ini sembari kita menunggu rilis laporan keuangan dan menunggu RUPS di tanggal 29 Maret 2021. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang masih hold saham PTBA, tetap pertahankan, jangan panik ketika market bergerak volatile, pertimbangkan untuk terus menambah muatan di saham ini. Kemudian update foreign flow yang terakhir, kita punya saham Antam, di mana saham Antam hari ini net sell-nya tercatat minus 55 miliar, namun transaksi hari ini sangat besar, 1,1 triliun, sehingga net sell hari ini masih tidak signifikan. Kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 15 Februari itu sampai dengan tanggal 3 Maret itu net buy-nya mungkin lebih dari 1 triliun, dan baru 2 kali terjadi net sell itu hanya 67 miliar. Artinya masih sangat-sangat sedikit, sehingga ini masih sangat-sangat aman untuk kita hold. Tetapi sekali lagi, reason to buy kita itu adalah menunggu laporan keuangan dan menunggu hasil RUPS untuk menyatakan dividennya berapa besar. Sehingga net foreign buy ini hanya menjadi support, hanya menjadi data pendukung tambahan. Teman-teman tetap berpegang teguh pada reason to buy awal, yaitu menunggu rilis laporan keuangan, karena kita yakin bahwa laporan keuangan pasti akan bagus, sehingga dari laporan keuangan yang bagus tersebut akan men-trigger sahamnya bisa terus melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Kemudian setelah kita bahas foreign flow-nya, kita akan langsung lihat pergerakan dari chart
Antam, di mana kalau teman-teman selalu mengikuti video ini, ketika saham Antam itu tidak mampu menembus atau bertahan di atas 2.900, maka support berikutnya adalah di 2670. Dan di perdagangan kemarin Antam sempat menyentuh 2670, namun closingnya di 2.700, dan di perdagangan hari ini opennya langsung amblas, langsung auto reject bawah di 2520 dan membuat gap yang cukup besar. Itu berada di level 2591 sampai dengan 2675. Itu mungkin bisa dikoreksi, tapi range buy-nya seperti itu, dan dia ditutup di bawah support terakhir, support kuatnya di 2530. Jadi satu tick itu adalah auto reject bawahnya, sehingga teman-teman yang mau beli lebih direkomendasikan ketika dia naik lagi di atas 2530. Selama Antam belum naik di atas 2530, maka teman-teman bisa tunggu di support berikutnya, yaitu berada di 2286. Kemudian setelah kita melihat update dari Antam, maka selanjutnya kita menggunakan the Golden Cross System. Kita akan melihat saham berikutnya, yaitu saham RALS, di mana saham ini ditutup di harga 730 atau minus 0,69%, dan saham RALS punya support terdekat berada di 705. Itu adalah support terkuatnya, yaitu PBL, dan memiliki resisten berada di 765. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli ketika dia lebih dekat dengan support kuatnya, yaitu berada di sekitaran 705 sampai dengan 710. Batasi stop loss jika RALS turun di bawah 705 dengan target kenaikan terdekat ke 765 dan target jauh menuju ke 860. Kemudian emiten berikutnya yang akan kita review adalah saham Pure, di mana saham ini ditutup di harga 152 atau minus 3,8%, dan emiten ini telah ditutup turun di bawah PBL, sehingga kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham ini, lebih disarankan ketika dia naik kembali di atas 160 dengan target kenaikan terdekat yaitu ke 171 dan target jauh adalah menuju ke 184. Selama dia belum naik ke atas 160, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu dan tunggu di support selanjutnya yaitu di 135. Kemudian berikutnya kita punya saham PTPP, di mana saham ini ditutup di harga 1.595 dan juga saham PTPP ditutup di bawah support paling kuatnya di 1620, sehingga support PBL ini sudah berubah menjadi resisten terkuat untuk saham PTPP, sehingga jaraknya ini masih cukup dekat. Teman-teman bisa pertimbangkan ketika dia melewati lagi 1620 baru teman-teman bisa masuk. Tetapi kalau misalkan yang mau nekat beli, silakan masuk saja asal ketika dia jebol di bawah 1525, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Dan ketika dia berhasil naik di atas 1620, maka target selanjutnya untuk PTPP terdekat di 1700 dan terjauh berada di PBH yaitu di 1890. Kemudian setelah saham PTPP, kita punya saham JSMR, di mana saham JSMR ini ditutup di harga 4070 dan juga saham ini sangat-sangat mengkhawatirkan karena dia telah ditutup di bawah PBL 4220, kemudian dia telah ditutup di bawah low 40 hari, harga terendahnya di 4090, dan dia punya satu support terakhir berada di gray line akhir di 4045. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli JSMR, pertama pertimbangkan dia naik lagi di atas 4090, itu untuk mengamankan dulu dengan target kenaikan terdekat ke 4190. Selama dia belum naik di atas 4090, lebih disarankan mending wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang tetap mau nekat membeli, silakan, itu hak teman-teman. Tetapi ingat, ketika dia jebol di bawah 4045, maka dia akan bisa terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Kemudian berikutnya kita punya saham ERA, di mana saham ini ditutup di harga 2.670 dan saham ini masih memiliki resiko yang sangat-sangat menarik karena dia berada di dekat dengan PBL. PBL-nya di 2610, closing-nya di 2670, artinya ada 60 poin. Sehingga selama dia masih berada di atas 2610,
teman-teman tetap boleh hold ya bagi yang sudah punya barang dengan target kenaikan terdekat itu ke 2.700, target jauh adalah menuju ke PBH di 2.880. Tetapi kalau misalkan yang belum punya saham ini, pertimbangkan untuk masuk di range buy 2610 sampai dengan 2630. Itu range buy yang sangat menarik, silakan antri di sana. Kemudian batasi stop loss 3 tick dari 2610 atau bisa pasang lebih jauh yaitu di 2550. Karena teman-teman perhatikan hari ini itu dia sempat open lower shadow, dan setelah itu dia bisa rebound kembali, sehingga kalau misalkan teman-teman bisa pasang setting malam ini di area 2610 sampai dengan 2630, mungkin ada harapan besar besok bisa match, dan ketika dia rebound teman-teman bisa langsung jual. Tetapi ingat, tetap disiplin dengan trading plan yang telah dibuat. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-183 hari ini adalah saham TINS, di mana saham ini ditutup auto reject bawah minus 6,9% di level 1890, dan dia telah menembus semua level-level support penting baik PBL, baik white line, baik gray line, dan terakhir dia akan menuju ke level low 40 hari harga terendah di 1535. Tadi saya sudah hitung kurang lebih ada 3 kali lagi kemungkinan auto reject bawah baru dia sampai di level 1500-an. Sehingga masih menurut saya sangat kecil kemungkinan dia bisa auto reject bawah sampai berkali-kali. Dan kalau teman-teman besok melihat harga nikel dan harga timah itu minusnya tidak dalam atau bahkan positif, tetapi emiten TINS dan Antam itu auto reject bawah, silakan buy, silakan average down, dan ingat itu hanya bisa dilakukan ketika opening. Jadi jam 9 paling lambat 9.30 itu teman-teman adalah area untuk mengambil di level auto reject bawah. Kalau lebih dari itu, ada peluang besar memang dia benar akan ARB. Jadi manfaatkan momentum di waktu opening, dan ingat indikatornya adalah ketika harga komoditas nikel dan timah itu minimal hanya minus di bawah 1%, ya jadi 0 sampai dengan minus 1%, atau bahkan dia plus. Tetapi dua emiten TINS dan Antam ARB, pertimbangkan untuk masuk, kita copet di sana, kita buy ARB, dan ketika dia technical rebound langsung segera teman-teman jual. Jadi jangan berharap dia bisa terus melanjutkan kenaikan, tetap pasang trailing stop, jangan sampai ketika dia ARB, technical rebound, kemudian setelah itu beneran ARB lagi. Itu jangan sampai teman-teman bisa nyangkut. Hanya kita memanfaatkan volatilitas market itu untuk bisa mendapatkan profit. Jadi sekali lagi, untuk TINS teman-teman bisa atur sendiri risk manajemennya, karena memang support terakhir itu adalah di 1535 dan jaraknya itu sangat lebar, sehingga teman-teman atur sendiri risk management, bisa minus 3%, bisa minus 5% yang sesuai dengan risk management yang teman-teman punya. Tetapi kalau misalkan dia bisa kuat bertahan setelah ARB, kuat bertahan, maka ada peluang kembali dia akan menuju ke PBL, yaitu ke 2070. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-183. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar informasi di YouTube ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.